Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Seperti biasa teman-teman semua nih, akhi ukhti dimanapun antum berada, alhamdulillah ketemu lagi di acara kesayangan kita semua, yang pastinya di Jakarta Mengaji bersama Ana Deriansyah dan juga bersama Ustadz Muhammad Khalid Syar'i hafizahullah taala. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Berapa hari kita nggak ketemu berarti ya? Kemarin Jumat ya? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari ya? Harusnya setiap hari kita bikin programnya nih Ustadz nih. Berat juga. Soalnya banyak teman-teman nih, wah kok nih kan jedanya agak kepanjangan. Justru itu bikin kangen teman-teman. Ya bener ya. Ya, seperti biasa, tentunya di program kali ini ada beberapa macam hadiah tentunya buat teman-teman yang nyimak dari awal sampai habis. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bawakan nantinya. Jadi simak baik-baik, nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz. Ya, beliau akan melontarkan pertanyaan ke teman-teman yang lagi nonton IG Live. Nanti jawaban yang paling benar akan mendapatkan hadiah. Ya, dan juga pastinya acara ini didukung penuh oleh Zuar Clothing. Nah ini nih yang Anda pakai nih, masya Allah ya. Iya. Dan wah sama sih itu gitu, iya, mas. Tapi bukan sponsor, bukan apa. Oh bukan ya? Oh iya, masya Allah ya. Yang ada aja. Ya betul. Dan lahap juga barusan kita makan nih, lahap food, masya Allah. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Hah? Salah satu ikhwan ya, Masya Allah, nanti kita bahas ya di akhir kira-kira ini punya siapa nih beliau ini, Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi kira-kira yang berpartisipasi dalam acara ini. Tentunya buat teman-teman juga yang sekiranya menyumbang, ya jazakumullah khair untuk hadiah yang akan kita berikan ke teman-teman yang mengikuti kuis tentunya. Satu-satu kita bahas ya. Ini terima kasih yang pertama adalah buat Lahap Food. Wah ini kalau di luar kota gimana sih tadinya ya? Lahap Food dikirimin ke Ambon misalnya. Wow. Susah juga ya. Yang Jakarta lah, Yang Jakarta insya Allah mudah-mudahan pemenang dari Jakarta ya. Ya oke. Selain Lahap Food juga nanti hadiahnya ada juga Mushaf Madinah dari abasi.al. Nah ini nih mushafnya nih, masya Allah. Waduh. Bisa dihadiahin buat orang tua tuh. Iya benar tuh, Mushaf Al Madinah ya. Simak kalau pengen hadiahnya ini, simak sampai habis teman-teman semua ya. Ada juga Saffron masih tetap ya langganan ya. Alhamdulillah Saffron Face Mist yang dipersembahkan juga masih sama ya? Masih sama ya kemarin ya? Ahsanu. Mana Saffronnya? Oh ini. Ya, Saffron. Nah, yang paling tunggu-tunggu juga mungkin salah satunya adalah ini. Action Cam teman-teman semua. Setiap kita live juga kayaknya selalu ada ya Action Cam ya. Ini bukan? Betul ya? Betul ya? Dari Key Mission 360. Wah, jazakumullah khair teman-teman semua yang terutama akun-akun yang menyumbang lewat DM dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kalian ya. Oke, kita lanjut lagi untuk tema pada malam hari ini teman-teman semua. Kita masih seputar sholat nih. Nah, ini menarik nih. Dari awal udah kita bahas ya, dari mulai takbiratul ihram. Terus kemarin sempat apa lagi Sat? Kalau Ana lupa tuh. Ta'awudz, iftitah. Nah, ini kelanjutannya teman-teman semua. Tema kita pada malam hari ini adalah ini tanya-tanya. Kita bisa lihat di sini tanya-tanya seputar hukum Al-Fatihah. Ini bagi imam, makmum, ya, munfarid dan juga masbuk. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung saja kita mulai ya. Silakan, Ustaz. Barakallahu. Ya. Jadi ini masalah tentang tanya-tanya seputar Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini salah satu hal yang sangat besar banget di dalam sholat kita ya. Betul, Ustaz. Kenapa seperti itu? Karena Al-Fatihah itu adalah sebagai rukun di dalam sholat. Yang namanya rukun beda dengan kewajiban, beda dengan syarat ya. Rukun kalau nggak ada itu berarti sholatnya akan batal. Dan Al-Fatihah adalah salah satu dari apa? Rukun ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Mungkin gara-gara sekarang pandemi atau new normal, safnya renggang-renggang, itu malah disangkanya itu rukun. Ya itu bukan kalau sah. Nah kan banyak yang takutnya masih salah kaprah saat. Oh kok renggang-renggang sih? Ntar sholatnya nggak sah nih. Gitu kan? Enggak sih. Kalau saf sih nggak sampai rukun. Nggak nyampe rukun sebagian para ulama bilang sunnah, sebagian para ulama lagi bilang wajib. Ya. Oke, kita masuk ke yang pertama nih Ustaz nih ya. Kan Al-Fatihah itu biasanya depannya tuh ada basmalahnya. Betul ya Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga berangkat sebenarnya dari pertanyaan teman-teman semua sih Ustaz. Kemarin juga sempat kita singgung apakah di-share atau dijaharkan gitu ya. Nah, itu udah lewat. Mau disuarakan awal-awal atau memang kecil dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita lebih fokus di pertanyaannya gini Ustaz. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian Al-Fatihah apa bukan? Nah, itu kan? Iya, ini kan polemik yang juga besar banget dalam dunia fikih ya. Sangat ketat banget perbedaan-perbedaan pendapat antara masalah ini gitu loh. Betul. Nah, yang pertama mesti kita ketahui bahwa para ulama itu bersepakat ya bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal
atau bukan awal ya Pak, pembeda di antara surat ke surat yang lain. Ya, pembeda di surat ke surat yang lain. Naam. Dan juga adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Naml ayat 30. Di situ di mana Nabi Sulaiman alaihi salam itu menulis surat dan di situ mengatakan innahu min Sulaiman, ya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari Sulaiman alaihi salam dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam satu ayat namanya surat An-Naml ayat 30, ya, yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Al-Fatihah, apakah dia masuk ke dalam Al-Fatihah atau tidak? Itu kan tadi kita bahas yang sepakat-sepakat aja itu. Iya, betul. Ikhtilafnya adalah apakah si basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Ini kan yang jadi permasalahan yang sangat ketat. Pertama, Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hujr ayat 87. Allah mengatakan, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Kami telah memberikan untuk kalian sab'a mathani. Ada 7 mathani. Mathani ini adalah salah satu nama untuk surat Al-Fatihah, yakni 7 ayat kata Allah, dan Al-Qur'anul 'azim. Dari sini kita memahami bahwa memang Al-Fatihah itu 7 ayat dan ini adalah ijma' di antara para ulama. Ya. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, aku takut kalau ini menjawab. Apa yang kira-kira roji dalam masalah hal ini? Iya. Pertama kita mesti paham bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat luas banget perbedaan pendapat di sini. Iya, benar Ustaz. Ya, sangat luas sekali. Namun dalam beberapa hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya ya, kita bisa mengetahui salah satu dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Anas mengatakan bahwa Nabi ini kalau salat, dia buka salatnya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berarti bismillah bukan. Nah, kita baca hadis yang berikut. Aduh. Penasaran. Anas mengatakan, dalam riwayat Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalil qiraati wala fi akhiriha. Tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awalnya ataupun di akhirnya. Dalam pembacaan ini. Akhir berarti gimana tuh, Ustaz? Maksudnya maksudnya setelah amin juga nggak ada bismillah, maksudnya gitu. Di dalam Al-Fatihah itu maksudnya itu gitu. Nah, apa yang dimaksud oleh Anas bin Malik di sini? Apakah berarti Rasulullah SAW benar-benar nggak baca bismillah? Nah, itu. Atau seperti apa? Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Anas bin Malik bilang bahwa para sahabat atau Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka ini la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Cuma pertanyaannya tadi, Ustaz, itu bagian Al-Fatihah apa bukan? Tapi kita kalau sholat, ya, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala beliau bilang, wal hadithu dalilun ala anna thalathata kanu la yasma'una min khalfihim lafdha bismillah. Di sini Anas mengatakan bahwa kalau sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, para sahabat tuh nggak dengar bahwa mereka bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama. Dan berarti bukan mereka nggak baca. Oh, taib. Mereka baca, tapi tidak dijaharkan. Oh, iya. Sebagaimana yang udah pernah kita bahas. Nah, pertanyaannya sekarang, masih pertanyaan yang sama sebenarnya. Aduh, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Al-Fatihah atau bukan? Ini live sih, Ustaz, sih. Anda mau jawab, tapi kalau rekaman taping enak kalau salah gitu, Ustaz. Jadi framingnya Anda tetap bagus jawab, gitu. Tapi kalau di dalilnya nggak apa-apa. Oh iya. Apa? Jangankan nyampe dalil, Ustaz, dari depan sebelum dalil aja masih nguang-nguang. Oke, Anda ya lanjut dulu, Ustaz. Hah? Ente apa? Anda kayaknya enggak deh. Enggak apa? Enggak bagian dari Al-Fatihah kayak. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Iya, kayaknya loh, Ustaz. Nah, itu tadi kan kita udah singgung bahwa ini adalah khilaf ya di antara para ulama. Jadi kita mesti berlapang hati dulu. Iya. Pertamanya. Nah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Ini yang menurut Ana salah satu hadis yang benar-benar memutuskan perbedaan pendapat ini. Kalau menurut Ana wallahu taala alam, ini kuat banget dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salatku katanya. Dibagilah salat itu dua bagian kata Allah.
Dua bagian tersebut, sebagian, setengah bagian untukku, setengah sebagian lagi untuk hambaku, kata Allah. Apa maksudnya? فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَدَنِي عَبْدِي. Kata Rasul, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-Rahmanir Rahim, dan jika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku juga telah memujiku. Dan jika seorang hamba mengatakan dalam salatnya Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala, dan jika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku, kata Allah, dengan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya kita habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca apa? Langsung minta kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qal hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kalau kita cermati nih hadis. Iya. Ini lagi baca surat apa? Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kata Allah, kata Rasulullah, jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi. Nggak disebutin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semenjak bergaul sama antum ya Ustaz, tahu gitu. Walaupun kayaknya tadi tuh mungkin untung-untungan. Tapi memang ya Ana tahunya itu. Nah, sempat ada khilaf juga kan. Tapi Ana pilih yang itu. Itu hadis yang sangat kuat menurut Ana, wallahu taala alam. Dan ini adalah mazhab Hambali ya. Mazhab Hambali berpendapat seperti ini, dan para ulama lain juga berpendapat dengan seperti ini. Berarti kesimpulannya konklusinya adalah bismillah bukan bagian dari dalam Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan ya. Iya. Lalu kalau bukan bagian dari Al-Fatihah, 7 ayatnya gimana? Oh iya ya. Ustaz, Anda pulang dulu deh, Ustaz. Pusing. Makin berat nih, makin episode nambah, makin berat, Ustaz. Maksudnya elektabilitas anak jatuh takutnya, Ustaz. Iya juga ya. Nah, gimana ya? Bukan berarti bismillahirrahmanirrahim nggak masuk Al-Fatihah, kemudian ayatnya jadi 8, jadi 6 atau jadi 8, enggak. Tetap ayatnya mesti 7. Ya terus gimana? Kok? Nah, bismillahirrahmanirrahim enggak. Jadi kita alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naam. As-siratal ladzina Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini berapa nih? 5. Siratal, ulang deh. Nanti juga ulang deh. Alhamdulillah. Mana? Ada Quran. Iya. Oh iya benar. Lu Istiqomah Madinah. Tapi kok jadi lupa Al-Fatihah gini sih? Iya, enggak boleh nih. Enggak boleh dong, enggak boleh dong. Loh ini. Nah, ini. Antum aja. Nah, di sini pasti di mushaf pasti bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Iya, ada angka satunya, Ustaz. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah ijtihad aji dari sebagian para ulama dalam menilai atau memasukkan bismillahirrahmanirrahim itu di ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Loh, tapi itu totalnya berarti kalau di mushaf itu ada tetap 7, nggak mungkin. Tetap 7 ya? Nah, berarti kalau memang ternyata tafsiran tadi dalilnya adalah bismillah bukan dari Al-Fatihah, berarti 6 dong, Ustaz, jadinya. Nah, ini itu nih. Baru deh kalau kelihatan gini kita bisa mikir lagi ya. Iya, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Nah, itu yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, 7. Oh iya. Nah, bedanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat yang ke-6. Oh. Untuk mereka yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dan itu yang lebih rajih wallahu taala alam. Dengan dalil-dalil yang telah kita bacakan terlebih dari tadi tuh yang membagi salat 2 itu loh. Iya, kebayang ya. Gimana teman-teman? Gimana? Pusing kan? Sama. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Jadi dapat justru ini ringan. Ustadz Muhammad Syari itu kalau bawain tuh ringan gitu. Iya, tapi ente ngerasa berat tapi. Berat tapi ya nih, mungkin lagi futur kali. Itu alasan. Sebenarnya kita ada beberapa masalah yang lebih berat daripada ini terus. Oke, lanjut ya berarti ya. Oke, ini udah aman saatnya. Nah, masih berbicara seputar Al-Fatihah nih teman-teman semua dan juga Ustadz. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat? Barakallahu fiik. Tadi kita udah singgung di pertama. Ya. Bahwa Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Kalau rukun dalam sholat tuh konsekuensinya apa sih? Kalau nggak ada dia,
Ya nggak sah. nggak sah sholatnya. Iya. Maka untuk setiap kita mau sholat atau kita lagi sholat itu rukun tuh baca Al-Fatihah, nggak boleh tinggalin. Oh, iya. Harus banget kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yang dikatakan lah membaca surat Al-Fatihah berarti bacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Betul. Ya. Iya. Dan jangan lupa, bukan berarti kita nggak baca basmalah, kita tetap baca basmalah karena basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu selalu ada di awal surat kecuali surat At-Taubah. At-Taubah. Selamat. Ya. Untung masih ingat. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin atau Al-Fatihah ini ya, jadi rukun dalam salat sirriyah ataupun jahriyah. Ya. Jadi kalau kita salat sendiri, misalnya sekarang dia lagi pandemi deh, ya. Ke masjid jadi sulit atau yang lain sebagainya. Kita salat sendiri di rumah. Mau salatnya maghrib kayak, mau salatnya zuhur kayak, tetap wajib baca Al-Fatihah. Ya. Kita nggak baca Al-Fatihah maka salatnya batal. Nah, sebagian para ulama menilai kalau lupa rukun, lupa baca Al-Fatihah, Iya, itu ya. takbir, iftitah, langsung baca qul huwallahu ahad terus ruku. Itu gimana ya? Kalau makan kelewat Bismillahirrahmanirrahim masih bisa. Iya. Lah kalau sholat masa? Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim nggak mungkin. rukun dan wajib itu dibedakan. Rukun ini mau ente meninggalkannya karena lupa ataupun sengaja maka batal salatnya, perlu diulang. Oh, apapun rukunnya. Rukun ya, Maksudnya bukan kewajiban. Selain apa, ada nggak contoh saat misalnya di luar? Takbiratul ihram. Oh, iya. Takbiratul ihram kan rukun. Kita nggak boleh lupa tuh takbiratul ihram. Iya. Nah, pada saat kita baca Al-Fatihah lupa ataupun meninggalkan secara sengaja maka sholatnya diulang. Loh, karena kalau- rukunnya nggak ada. Kalau jadi imam berarti sujud syahwi atau ngulang dari awal lagi? Kalau sujud sahwi itu untuk kewajiban. Nanti kita kalau udah rukunnya kita ulang, Ha? ya kita perlu lagi sujud sahwi. Tapi kalau kewajiban itu beda, kewajiban sama apa namanya? Kayak baca Subhana rabbiyal azim misalnya. Oh, iya. Dalam ruku itu kewajiban. Kalau kita lupa ya kita sujud sahwi. Iya. Kalau kita udah masuk ke bagian berikutnya, mungkin next ya kita. Iya nanti ya, pelajarin biar fokus dulu ya. Iya. Gitu, ini ngebul Pak Ustadz, kepala saya lama-lama Ustadz. Itu fokusin dulu aja kali ya. Intinya gitu deh, rukun itu kalau ditinggalin batal sholatnya. Makanya Al-Fatihah ini adalah rukun. Kita bisa mengambil atau mengatakan Al-Fatihah itu rukun dari mana? Tentunya dari dalil-dalil yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ya. Salah satu dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit dia bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud tidak ada salat di sini bukan salatnya nggak sempurna, ya, tapi salatnya nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Ya. Nah, begitu juga ya kawan, barakallahu fikum. Kita pernah nyebutin gak sih hadis tentang orang yang sholat tapi sholatnya nggak bener, dia disuruh ulang lagi sama Nabi. Iya, yang berkali-kali suruh ulang. Tapi kayaknya kita belum pernah sebutin hadisnya secara detail. seluruhnya gitu ya. Iya, benar. Maka penting banget. Ini soalnya salah satu hadis yang paling kuat banget untuk menentukan rukun-rukun dalam sholat. Ya. Hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi ada seorang yang datang ke masjid, Rasulullah SAW lagi duduk-duduk gitu. Ada yang datang, dia salam sama Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Rasulullah SAW jawab salamnya. Setelah Rasul kita jawab salamnya, dia sholat. Begitu dia sholat, dia balik ke Rasulullah SAW terus salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholat. Kamu belum sholat. Waduh. Balik lagi dia sholat. Ya Rasulullah nyuruh, masa nggak mau sholat? Ditegurnya langsung sama Rasul lagi. Nah. Thanksin kita ya. Akhirnya dia sholat. Malu ya pasti ya. Akhirnya sholat lagi. Setelah dia sholat, dia balik lagi ke Rasul. Nanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, malu dah. Balik sholat lagi, kamu belum sholat. Aduh. Akhirnya disolat lagi. Ketiga kalinya balik lagi, salam lagi, kayak begitu lagi sama. Sampai akhirnya dia datang dan mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni ya Rasulullah. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu salat lebih baik daripada itu. Fa'allimni, maka ajarkan aku. Masya Allah. Di situ Rasulullah SAW langsung mengatakan sebuah pengajaran yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Idza qumta ila salati fakabbir." Kalau mau salat bertakbirlah. "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah untukmu dari Al-Qur'an. Di sini seperti Al-Imam Syaukani dan lain sebagainya, ini dalil bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita membaca surat Al-Fatihah dengan bantuan hadis-hadis yang lain, didukung dengan hadis-hadis yang lain. Iya. Jadi dia mesti baca Al-Fatihah. Setelah kamu takbir, kamu baca Al-Fatihah. Rasul di sini nggak nyebut iftitah, nggak nyebut ta'awudz dan yang lain, tapi nyebut apa? Al-Fatihah. Karena lebih penting ya. Nah, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai rukuk kamu itu tumakninah.
thumma rfa', kemudian bangunlah dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak berdiri, kata Rasulullah SAW. Thumma sujud, kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujudmu. Thumma rfa', kemudian bangun lagi untuk duduk sampai kamu duduk dengan keadaan tumakninah. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukan itu di setiap salatmu. Oh, Masya Allah. Itu Tapi luar biasa Ustaz ya. Maksudnya hikmah dari ditegur, walaupun memang ditegur sama Rasulullah SAW sendiri langsung. Betul. Ya, tapi malah jadi riwayat ya Ustaz. Ya. Malah jadi bagus. Maksudnya ya sejujurnya Anda juga jadi malah pengen langsung lo ditegur sama Rasulullah SAW langsung, dikasih tahu, diajarin. Karena manfaatnya banyak banget ya. Kita gini hari aja sampai pakai hadisnya dia gara-gara dia ditegur dengan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wah, Masya Allah. Nah, makanya di sini kan kata para ulama, hadis ini menggambarkan kepada kita rukun-rukun saat salat. Ruku, sujud, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, waf'al dzalika fi salatika kulliha. Jadi setiap salat itu kayak gitu kata Rasulullah SAW. Jadi ini adalah rukun ya dalam salat. Betul. Berarti kalau untuk Al-Fatihah selalu di tiap rakaat ya, udah pasti ya, semua ya udah pasti ya. Kalau kita dengar hadis yang tadi itu, Rasulullah SAW bilang apa? Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Para ulama mengatakan lakukan itu di setiap salatmu, yakni di setiap rakaatmu lakukan itu. Apapun, mau salat sunnah atau salat wajib juga pas semua. Setiap rakaat. Kenapa setiap rakaatnya? Karena saat Rasulullah SAW mengatakan takbir, Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk. Ruku, sujud dan duduk itu emang adanya cuma rakaat satu doang? Enggak dong. Rakaat kedua ada ruku juga, rakaat ketiga ada ruku juga, rakaat keempat ada. Begitu juga Al-Fatihah, ada juga dalam setiap rakaat. Kecuali takbiratul ihram karena dijelaskan pada hadis yang lain. Oh iya. Ini udah makin paham nih Ustaz nih ya. Alhamdulillah banget ya. Nah, cuma yang ini nggak tahu deh tuh. Kalau ini sih mungkin ada diwakilkan oleh teman-teman juga nih. Perkara tentang hukum yang ini Ustaz. Jadi Anda mau nanya sama antum nih Ustaz ya. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, lanjut, let's say pasti akan surat-surat pendek atau surat-surat panjang. Bahasa gampangnya begitu deh Ustaz. Ya. Cuma masih ada bingung juga nih Ustaz. Makmum, posisi makmum itu apakah, soalnya Anda masih sering dengar kalau Anda sholat berjamaah gitu ya, itu di sebelah kanan kiri ada aja yang tiba-tiba makmum itu melanjutkan lagi baca Al-Fatihah lagi. Tapi ada juga yang diem gitu. Nah, itu juga mungkin masih jadi perhelatan sampai detik ini bahkan Ustaz. Ya kan? Apakah seorang makmum ya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah lanjut ke surat pendek atau panjang, makmum ini baca lagi apa enggak? Iya, barakallahu fiik. Ini subhanallah ya, ini jauh lebih ketat perbedaannya dibanding tadi basmalah. Dibanding jahar atau tidaknya jahar basmalah dan lain sebagainya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, lil ulama'i fiha niza'un wa ittirab. Ulama dalam masalah ini banyak banget pertentangan, padahal kebutuhannya luar biasa. Iya dong, kita butuh banget untuk seorang makmum baca Al-Fatihah apa enggak sih? Iya, betul. Kebutuhannya sangat luar biasa, tapi khilafnya juga enggak kalah. Ini khilaf sangat luar biasa. Ini khilaf wallahu alam ya, mungkin paling berat dalam masalah salat selain khilaf tentang masalah ruku, kaki sujud, tangan duluan, kaki duluan. Iya, betul. Itu juga kan salah satu hal yang sangat besar juga. Betul. Ya kan? Waduh, ini kok udah kompleks gini biasanya Anda ditanya nih ujungnya nih. Enggak, tenang aja. Kalau antum gimana menurut antum? Gitu. Karena tanya deh. Nah, gitu dong, Ustaz. Dua madhab ya, di antara para ulama dua madhab. Ya, dua madhab besar. Wajib dan tidak wajib. Untuk makmum. Ini kita kan di sini apa sih? Rukun hukum Al-Fatihah untuk siapa aja? Imam, makmum, munfarid. Munfarid tuh nafsi ya, sendirian salatnya. Iya. Untuk imam kita udah tahu deh, kalau untuk imam harus dia pasti. Kalau ente nggak mau masuk khilaf ini jadi imam. Iya. Kan benahin dulu Ustaz baca Al-Fatihahnya Ustaz. Ente bebas dari khilaf ini loh tadi. Oh iya sih. Munfarid juga gitu. Kalau salat sendirian udah ente baca terus. Oh iya dong. Iya. Nah, memang sekarang masalahnya adalah makmum nih gimana? Ini khilaf tadi yang sangat besar. Oke. Dua pendapat para ulama. Yang pertama, wajib dalam sholat sirriyah saja. Sholat zuhur, sholat asar, udah. Kan ente nggak dengar imam baca kan? Ya udah, ente baca. Oh gitu, Ustaz. Itu satu pendapat. Oh ya, sabar. Tenang. Ketahuan itu Anda pilih yang mana itu pendapat itu. Ini pendapat dikatakan oleh Imam Malik, ya. Sebagian juga dari mazhab Hanafiyah. Seperti para tabi'in juga mengatakan seperti Sa'id bin Musayyib, Salim bin Abdullah, Zuhri bin Mubarak dan lain sebagainya. Mereka berdalil dan mereka dalilnya juga banyak.
Mereka dalilnya banyak. Salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204 ini mengatakan wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, kata Allah, maka dengarkanlah, wa ansitu, diamlah agar kamu mendapatkan rahmat, kata Allah. Ini adalah sebuah dalil yang sangat kuat sekali. Kuat nih berarti Ustaz ya. Sangat kuat sekali. Insya Allah Anda nggak salah pilih nih berarti. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa ayat ini umum. Untuk siapa aja yang baca Quran untuk kita, maka kita dengerin. Kita dengerin gitu loh. Ini ayatnya umum. Nah, tapi sebagian ulama yang lain berpendapat berbeda, seperti mazhab Syafi'iyah, ya, Ubadah bin Samit, sahabatnya Ibnu Abbas, mereka mengatakan wajib, mau sirriyah, mau jahriyah, makmum baca Al-Fatihah. Oh, ternyata Ini pendapat yang kedua ya. Ibnu Abbas mewajibkan ya? Mewajibkan. Ubadah bin Samit yang meriwayatkan hadis tadi juga pun mewajibkan juga. Oh, Nah, baru tahu nih. Dalilnya apa aja sih yang mereka katakan? Salah satunya dari riwayat Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah juga sama. Abu Hurairah mewajibkan itu. Oh ya? Iya. Riwayat Muslim, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj, kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah. Siapa yang salat enggak baca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna, salatnya tidak sempurna, salatnya tidak sempurna. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah. Jadi ada yang nanya, abis Abu Hurairah menyampaikan hadis itu kepada beberapa muridnya, ditanya sama muridnya, "Inna nakunu wara'al imam," kita makmum, baca enggak? Iya. Jadi Abu Hurairah dalam sebuah hadis itu, dia pegang lengan dari temannya itu atau muridnya itu. Abu Hurairah mengatakan, "Iqra' biha fi nafsik," baca buat dirimu atau di dalam dirimu. Tetap baca gitu. Jadi ini menunjukkan Abu Hurairah itu memang pendapatnya baca. Tetap baca. Ini juga didukung dari hadis Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad dari Ubadah bin Samit juga, "Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam salatal ghadah." Kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh nih. Fathaqulat alaihi alqira'ah. Kemudian Nabi, nah ini menariknya. Dan menurut Ana ya, ini dalil yang luar biasa. Wah, apa nih Ustaz? Faslul khitab banget ini. Ini bisa jadi banget. Ini bocoran bisa jadi pertanyaan kayaknya nih. Kalau udah begini tuh biasa ada pertanyaan tuh buat teman-teman tuh biasanya. Buat ntar di akhir hadiah nih. Jadi Rasul lagi salat subuh, salat kan biasa. Itu salat. Thaqulat alaihi alqira'ah, kata Ubadah. Kayaknya Rasul dengar sahabat pada baca sesuatu. Oh. Jadi ada suara-suara sahabat gitu. Iya. Nah, falamman saraf. Kemudian Rasul selesai salat. Kemudian Rasul mengatakan, "Inni la arakum taqra'una wara'a imamikum." Aku melihat kalian ini telah membaca sesuatu di belakang imam kalian, kata Rasul. Qulna, kami katakan, kata para sahabat, "Naam, wallahi ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, kami melakukannya. Apa kata Rasulullah SAW? La taf'alu, jangan. Nah, kan? Illa bi umil Quran, kecuali surat Al-Fatihah. Itu dipelanjangan aja orang hadis sebelum beres. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena enggak ada salat kecuali orang yang membaca Al-Fatihah. Aduh. Ini dalil sangat kuat, ya. Dan sahih li ghairihi. Ya, hadis ini sahih li ghairihi. Diriwayatkan Imam Ahmad. Juga diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi dalam Syarh Ma'ani al-Athar, Asy-Syasi dan lain sebagainya, ya. Dan riwayat Tirmidzi juga dari Ubadah bin Samit. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh. Rasulullah sallallahu salat subuh, dari riwayat Tirmidzi ya. Fa thaqulat alaihi al-qira'ah, maka beratlah Rasul itu merasa ada para sahabat yang membaca di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya mirip sebenarnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini hanya apa ya? Hanya menambah kekuatan hadis ini, karena hadis ini yang sama hadisnya diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi wa fil bab, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan, dan di bab ini ada hadis juga dari Abu Hurairah yang serupa dengannya, hadis dari Aisyah yang serupa dengannya, hadis Anas juga begitu, wa Abu Qatadah juga begitu, Abdullah bin Umar juga begitu, wa hadits Ubadah haditsun hasan, dan hadisnya Ubadah itu hadis hasan. Oh, enggak nyampe sahih. Iya, tapi tetap bisa dipakai. Tapi bisa dipakai. Iya, kalau dhaif benar enggak? Oh iya. Abu Daud juga sama. Dia juga mempunyai hadis yang mirip dengan itu, ya. Bahwa pada saat Ubadah ini salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya dengan kalimat yang sama, ya. Apa yang kalian baca gitu, ya. La taf'alu, kata Rasul, jangan, kata Rasul. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Al-Fatihah, kata Rasul. Oh, iya. Ini sebagai dalil juga, sebagian para ulama mengatakan gak usah baca surat pendek kalau sholat jahriyah. Kalau sholat jahriyah gak usah baca surat pendek lagi makmum. Ente cuma dibutuhkan baca surat Al-Fatihah aja. Ya, makanya kan Rasul bilang la taf'alu illa bi ummil Qur'an,
Ya. Nah, hadis ini ya, hadis yang tadi Abu Dawud ini memang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun para ulama seperti Al-Khattabi rahimahullah dia punya syarah Abu Dawud ya, ini ulama mutaqaddimin ya, ulama klasik ya. Dia bilang wa isnaduhu jayyid la ta'na fih, isnadnya bagus. Tidak ada cacat dalamnya. Bahkan Al-Mubarakfuri rahimahullah beliau mengatakan la syak hadzal haditsu nassun sharih. Ini adalah hadis yang sangat jelas ya, bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib hatta untuk makmum. Walaupun dilemahkan oleh Syekh Al-Albani ya, rahimahullah ya. Berarti memang ada beberapa, tapi hanya ini aja yang dilemahkan ya, wallahu taala alam. Yang lain-lain wallahu taala alam. Nah, berarti gimana dengan dalil yang tadi tuh? Iya tuh, baru Anda mau tanyain. Surat Al-A'raf 204 tadi ya gini. Kita memahami dalil tuh dalil umum. Dalil semuanya datang umum. Ya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa ini dalilnya khusus ya. Dalil Al-Qur'an tadi tuh Al-A'raf 204 yang mengatakan kalau kalian dibacakan Quran kepada kalian maka diamlah kalian. Ini dalil umum. Ya. Nah, semuanya kalau kita dibacain Quran kita diam. Kayak Ustadz misalnya ngajar terus ada ayat gitu. Ini kita diam. Kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Iya. Diam. Kecuali dalam sholat untuk surat Al-Fatihah. Ada pengkhususan nih berarti Ustadz ya. Kenapa tuh bisa ada pengkhususan? Nah, iya. Karena hadis-hadis tadi tuh. Emang sahabat nggak tahu surat Al-A'raf tadi? Tahu dong. Iya pasti tahu dong sahabat. Nah, tapi mereka tetap mengatakan hal tersebut. Berarti ini menunjukkan ini kekhususan nih kalau Al-Fatihah ini. Dan ini pendapat juga dipegang oleh para Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Bahkan para muhaqqiqin juga banyak sekali seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syaukani dan lain sebagainya. Mereka berpegang dengan pendapat ini. Dan ini wallahu taala alam, ya menurut Anda juga ini yang rajih ya. Iya itu maksudnya gini Ustaz, afwan Anda potong. Banyak juga gitu ya teman-teman yang mungkin udah ngaji gitu ya, yang tentunya di kajian-kajian sunnah gitu ya, dengan membawakan dalil seperti itu. Nah makanya Anda justru malah mau tabayun sama antum Ustaz gitu. Mereka juga pasti kan punya dalil, ya kan? Yang mereka pegang kuat adalah jika imam masuk ke surat setelah Al-Fatihah, kita mendengarkan, kita nggak usah lagi baca Al-Fatihah lagi. Nah itu maksudnya apakah memang itu sampai selevel ya oke lah nggak nyampe maudhu, dhaif lah hadisnya atau enggak? Itu kan ayat Quran bahkan. Iya kan, berarti nggak masalah juga. Ada berarti memang sebuah hadis diriwayatkan para ulama bahwa qiraatnya imam itu qiraatnya makmum ya, sebagaimana dikatakan Syaukani rahimahullahu taala, qiraahnya si imam itu qiraahnya makmum, memang ada kelemahan di dalamnya. Iya. Tapi sebenarnya cukup banget mereka untuk memakai ayat ini sebagai dalil. Karena itu dia. Ibnu Utsaimin bilang apa? Ini dalil kuat. Bahkan antum tahu, ayat ini kata Imam Ahmad rahimahullah, nazala fis salah, turun dalam masalah urusan salat. Oh iya, betul. Ini kan lebih kuat lagi sebenarnya. Lebih kuat lagi ya. Cuma ada kekhususan hadis-hadis tadi itu yang mesti kita pakai. Jadi Ahlus Sunnah itu dalam melihat sebuah masalah, dia mesti ngelihat kayak orang lagi di atas menara. Semuanya kelihatan. Oh iya. Nggak bisa cuma satu titik doang. Bisa ya, cuma sebagian aja, tapi semuanya kelihatan. Makanya nanti kan keluar hukum yang paling terbaik gitu. Nah intinya sih gitu ya. Tapi ya tetap ya, kita nggak bisa pungkir ini khilaf yang panjang banget luar biasa. Tadi kan dengar Ibnu Taimiyah bilang apa? Ini ulama semuanya khilaf, padahal kebutuhan kita tentang masalah ini berat banget. Parah banget gitu loh, besar banget kebutuhan kita untuk tahu ini. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ini khilaf di antara para ulama gitu. Berarti itu ya letak buat teman-teman yang bertanya, letak makmum membaca Al-Fatihah ya itu yang lebih kuat tadi barusan memang setiap dibaca berarti ya. Dibaca sebagaimana hadis-hadis. Hadisnya sharih sih. Masalahnya hadis itu jelas banget, tau nggak? Jadi sahabat baca terus Rasul denger kan? Iya benar. Jangan baca kecuali apa? Al-Fatihah. Itu udah. Menurut Anda sih udah kayaknya udah kuat banget. Udah udah Rasulullah SAW, sahabat. Nah, jadi terjawab ya, makmum itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah teman-teman ya. Ta'ala. Nah, pertanyaannya, makmum juga, cuma masbuk Ustaz. Baca nggak Al-Fatihah? Nah, masbuk, munfarid baca. Oke, yang sholat sendiri kan baca. Munfarid itu sholat sendiri ya. Iya. Munfarid baca. Imam jatanya. Iya, pasti baca. Yang ketiga tadi apa? Makmum baca. Dan makmum ya, itu kita udah bahas tentang masalah sholat jahriyah ya. Kalau sholat sirriyah baca. Oh iya. Sholat sirriyah membaca. Ya dibaca. Nah, masbuk, gimana kabarnya masbuk? Iya, masbuk kita nggak tahu gini Ustaz kadang. Habis wudu ikut sholat, nggak tahu nih udah rakaat berapa. Satu, ya kan? Kita kekejarnya di situ. Walaupun nggak boleh tergesa-gesa juga ya, santai aja jalannya.
Begitu udah di situ terus baru Allahu Akbar. Iya. Itu udah disudutkan sama dua pilihan lagi tuh. Yang satu memang betul-betul dia belum tahu, mungkin makmumnya lagi kondisi masbuk ya. Nih baca apa enggak hukumnya ya? Iya. Dan yang kedua, sekira takutnya kita mau baca, nggak keburu. Imam udah keburu Allahu Akbar, udah ruku. Nah, Jadi kayaknya saya selaku makmum-makmum Indonesia nih yang jarang jadi imam. Giliran sama. ditunjuk-tunjuk maunya fadol. Betul aja. Modal fadol aja pokoknya. Nah, jadi kami jadi makmum-makmum gitu mewakili makmumnya lagi nonton, bingung gitu Ustaz. Apakah dibaca? Itu ikatan makmum Indonesia apa Iya, gimana? imi. Iya. Gimana satu hukumnya Ustaz? Nah, masbuk. Sebenarnya mirip kasus sama yang ente bilang tuh. Iya, Masuk terus ruku gitu. Gimana? Iya. Luar biasanya nih. Ada hadis khusus tentang masalah itu. Oh, ada lagi. Ini bakal Iya. jadi pertanyaan lagi nih kayaknya nih. Hadisnya Abu Bakrah. Oh. Hadis Abu Bakrah diriwayatkan Bukhari. Jadi Abu Bakrah ini menarik. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Jadi dia masuk masjid. Ya, dia masuk masjid. Tapi jadi Abu Bakrah gini. Abu Bakrah telat. Masbuk dia. Oh. Untung dia masbuk jadi kita dapat hukumnya. Iya betul. Iya kan? Kalau enggak kita nggak tahu Bisa tuh ya. aja. Iya. Jadi dia masuk masjid, Rasul ruku. Rasul lagi ruku. Posisinya betul-betul beliau lagi ruku ya. Sedang ruku Rasul sallam. Oke. Udah habis dong baca Al-Fatihah, udah selesai urusan Al-Fatihah. Udah. Abu Bakar ngapain? Abu Bakar tuh takbiratul ihram, Allahu Akbar, ruku, terus jalan ke shaf. Oke. Ini menarik nih. Hah? Ya, jadi takbiratul ihram. Itu kan shafnya. Dia ruku, jalan. Ada begitu Ustaz? Iya. Itu Abu Bakar kayak gitu. Oh, iya. Dia masuk ruku. Dia ikut sholat sama Nabi SAW. Terus kayaknya Bukan, ini afwan anak potong nih, bukan langsung ruku aja. Maksudnya nggak perlu takbiratul ihram. dia jalan. Oh, Ya. Iya. Bahasanya wa huwa raqi'un faraqa'a qabla an yasil as-saf. Dia ruku sebelum dia masuk shaf. Jadi dia jalan ke shaf tuh Oh gitu ya? sambil ruku. Sambil ruku Ustaz. Ruku. Iya, ini memang salah satu sunnah yang banyak ditinggalin. Cuma Iya, jangan langsung dipraktekin. Ya, oke. Kalem, diserang warga kalem, nanti. kalem. Ya, nanti diserang warga bahaya. Tenang. Jangan langsung Kalau begitu aneh nih. di kampus alhamdulillah. Nanti kita dibidahin balik nih ntar nih. Kita aneh di kampus mungkin mahasiswa semua ya. Jadi banyak yang melakukan seperti itu, banyak ya. Tapi ya tentu safnya gini atau kiblatnya gini masuknya lewat sini yang nggak gitu dong, nggak belok-belok. Iya, gitu. itu juga. Ya yang make sense lah, yang bisa Jadi masuk lah, jangan lebay-lebay juga gitu loh. Dari ujung Masjidil Nabawi mau masuk kayak gitu nggak mungkin. Jangan ketawa dosa nggak sih Ustaz? Antum ya Ustaz yang mancing-mancing ya kali dari pintu masjid begitu posisinya Ustaz. Ya ada aja. Takut dosa. Jadi ngebayangin. Nah, Ya. Nggak, ini sama-sama belajar maksudnya. Ayo jangan ketawa. Ini kita belajar. Oke, kita belajar. apa ketawa juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Belajar. Nggak ada noda nggak belajar, akhi. Subhanallah. Oke. Nah, alhasil Abu Bakrah itu sholat kayak gitu gayanya. Masuk, salam. Setelah salam, Rasulullah SAW bilang sama dia, siapa yang melakukan ini dan itu? Jadi kayaknya Rasul sudah dapat wahyu bahwa Abu Bakrah kayak gitu loh. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulang, kata Rasulullah. Nah, Perkataan Rasul jangan diulang, ya. Maksudnya jangan buru-buru lagi ya dalam masuk sholat, gitu loh. oh bukan komentarin gerakannya. Gerakannya Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil kalau tidak salah itu meriwayatkan banyak ternyata riwayat-riwayat tentang masalah itu. Masuk dalam shaf dalam keadaan ruku. Para sahabat yang lain ternyata melakukan juga. Bahkan para tabi'in juga melakukan juga. Maksudnya nih, Anda sebenarnya penasaran sih, Zar. Maksudnya betul afan ya, teman-teman ya. Maksudnya betul-betul. Kita bertolak ihram dulu, jangan langsung ruku. Iya. Nggak sah sholatnya. Allahu Akbar. Ruku. Nih saf di depan nih. Iya, itu jalan sambil ruku. Allahu Akbar. Ruku dong. Gini, gitu. Iya, gitu Abu Bakar. Lo jangan ketawa. Kru pada ketawa saat dosa lo. Ini belajar dong pada ketawa semua di sini nih. Emang bisa gitu sih, Ustaz? Iya. Dia belajar. Allah, teman-teman ya. Allahu Akbar. Jangan gitu, Ustaz. Gini. Sampai ke saf. Sampai ke saf. Ya, kita mau bilang apa hadisnya begitu, masa kita berubah? Ada hadis, ada dalil nih, Hadisnya teman-teman ada semua depan. nih. Ada dalil nih. Nah. Canda mulu lo. Nah, Oke. begitu Rasulullah SAW mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Jangan jangan diulang. Jangan diulang kata para ulama itu buru-burunya, enggak boleh tergesa-gesa. Jadi walaupun maksudnya gini. Tetap tenang. Ya, Allahu Akbar. Posisi gini tapi pelan-pelan. Iya, Oh. tetap tenang lah intinya, tetap tenang. Masuk ya. Nah, itu kata para ulama rahimahumullah, Rasul SAW tuh nggak nyuruh
Abu Bakar itu ngulangin rakaatnya? Enggak. Walaupun kelewatan Al-Fatihah loh. Iya. Berarti di sini kita memahami ini kekhususan untuk para masbukers apa gimana? Masbukers, betul. Yang suka betul. masbuk ya, jangan kebiasaan lah masbuk itu. Rasulullah SAW itu mengatakan la yazaluna qaumun yata'akhiruna 'ani shalah hatta yu'akhiruhumullah. Tidaklah suatu kaum ini suka banget telat-telatin salat, akhirnya mereka juga diakhirkan sama Allah. Rahmatnya diakhirkan dan lain sebagainya diakhirkan. Beda, pasti pahalanya juga beda Ustaz ya. Jelas. Yang dari makmum saf pertama sama masbuk yang udah bener-bener rakaat keempat Isya tuh terakhir masuk tuh udah beda ya. Hadits Rasulullah SAW, ada yang orang sholat cuma 1/3, cuma 1/10, ada yang nggak dapat pahalanya, habis, cuma ngilangin kewajiban dia, gara-gara kekhusyuannya habis, nggak ada. Ya, sayang banget. Nah, intinya gitulah ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak memerintahkan Abu Bakar ini untuk ngulangin rakaatnya, enggak. Bukan itu yang dibahas ya malah ya. Iya, jadi Abu Bakar masuk ruku itu ternyata masuk rakaat. Itu kan dapat faedah kita kan, masuk rakaat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa Abu Bakar ini nggak baca Al-Fatihah, tapi tetap dihitung sama Rasulullah SAW bisa masuk ke dalam sholat. Kenapa seperti itu? Sedangkan kita udah bahas banget tuh, para sahabat bilang nggak ada sholat kecuali baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau orang, afwan ya, tangannya misalnya buntung. Ya. Oke, buntung. Sedangkan kan kalau kita wudu, tangan kan wajib dicuci. Wajib dia nggak? Betul. Sekarang keadaan dia nggak punya tangan, apakah menjadikan wudunya dia nggak sah? Oh iya, sah sih tetap ya. Sah dong. Kenapa sah? Karena memang tangannya nggak ada. Tempat untuk dia cuci tangan tuh nggak ada. Tangannya nggak ada. Nggak ada. Oke, Afwan. Ini kita sama-sama belajar ya. Maksudnya kalau emang nggak ada segini, tapi kalau ada segini tetap yang dibasuh Iya, ini. dibasuh. Tetap dibasuh ya. Ceritanya dia orang nggak ada tangannya lah. Gitu. Oh, apalagi Tangannya, segini ya. Iya gitu misalnya. Nggak ada gitu. Sah nggak wudunya? Sah aja. Sah. Terus gimana kewajiban dia tentang berwudu atau mewudukan tangannya? Kenapa kewajibannya hilang? Karena tangannya nggak ada. Nggak ada. Abu Bakar, kapan sih kita baca Al-Fatihah? Kapan? Pas ruku? Apa pas lagi berdiri? Pasti berdiri dong. Berdiri nggak Abu Bakar? Enggak. Enggak. Oh iya. Tempatnya untuk baca Al-Fatihah itu nggak ada. Oh, I see. Nah, tempatnya untuk baca Al-Fatihah nggak ada. Makanya karena tempatnya nggak ada, maka Rasulullah SAW juga tidak memberikan konsekuensi apa-apa untuk Abu Bakar. Karena memang tempatnya nggak ada. Tempat untuk baca Al-Fatihah. Kapan dia baca Al-Fatihah? Masuk langsung ruku. Masuk langsung subhana rabbiyal azim ya. Iya, kan nggak boleh baca Quran ya, sudah beberapa hadis kita bahas lagi. Tapi Ustaz, kalau masuknya tetap dapat. Gimana? Contoh tadi kondisi tadi misalnya imam masih ada waktu. Iya, antum baru alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin oke lah kalau memang kita maghrib, Isya masih kedengeran, tapi misalnya yang zuhur ini apa ya lagi ngapain? Cuma pas masih bisa nih kayaknya nih takbiratul ihram. Terus masih ada waktu. Itu baca enggak, Ustaz? Baca. Kalau memang waktunya dimungkinkan untuk baca, kita baca. Jadi kelonggarannya kalau masbuk itu bisa 2. Kalau memang ternyata masih ada waktu baca Al-Fatihah. Kalau memang ternyata imam udah keburu Allahu Akbar, udah ruku, iya kita ruku. Kita ruku, ikut imam. Paham nih ini langsung nih. Paham nih. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Apa? Di tengah gitu. Iya, tergantung kita lihat Al-Fatihahnya. Kalau memang kita lanjutin Al-Fatihah kemudian masih bisa ikut rukunya imam, ya kita lanjutin Al-Fatihah kita. Nah, kalau pas Al-Fatihah baru di tengah ayat, imam udah Allahu Akbar, kita berhenti. Tergantung kalau kita masih soalnya banyak susah tuh. Kita masih mampu untuk melanjutkan Al-Fatihah kita sampai sempurna dan imam masih ruku, ya, maka kita boleh melanjutkan Al-Fatihah. Tapi kalau kehilangan rukunya imam, ya kita langsung ruku sama imam. Ini benar. Jadi soalnya Ana juga pernah jamaah gitu. Betul. Sering makmumers gitu kan. Ana udah ruku kok beliau masih kayaknya masih kedengeran gitu. Nah, itu tapi enggak juga jadi dilama-lamain ya. Imam udah itidal, jamaah lain baru ruku, itu juga nggak boleh Ustaz ya. Lebih baik tinggalin aja kalau emang nggak dapat. Walaupun masih ihdinas sirat, ruku langsung. Apa satu ayat? Mustaqim, habisin dulu ayatnya. Dia bilang kalau memang udah sedikit lagi, habisin ayatnya, sempurnakan, kemudian kita ruku udah bersama imam. Tapi kalau kiranya kita masih alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita habisin, ya, imam juga habis rukunya udah selesai. Iya, gitu benar. Maka kita ikut ruku. Wah, ini menarik nih ya, ini ya teman-teman semua nih ya. Dari tadi Anda ngeliatin waktu nih, takutnya nih nggak nyampe ke pertanyaan nih. Ya kan? Nah, ini udah saking menarik, saking nggak kerasanya nih. Udah berjalan 46 menit. Buat teman-teman semua nih, ya brother and sister yang lagi nonton semuanya nih, akhi ukhti, udah nyimak kan ya tadi penjelasan nih ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian langsung aja bisa bertanya. Belum, hadiahnya belum. Kayaknya udah pernah nungguin hadiah semua nih, bertanya nih. Belum. Jadi buat teman-teman yang udah siap pertanyaan, silakan langsung ditanyain ke Ustadz Muhammad Khalid Syar'i. Kira-kira mungkin ada yang masih belum puas atau ada yang mungkin baru kepikiran.
Atau mungkin ada juga yang belum dibahas gitu, Ustaz. Nah, Iya. coba kita cek di kolom komentar IG Live Jakarta Mengaji. Ya. Oh, pada kasih jempol semua. Bogor menyimak, Nugraha Fajar. Masya Allah. Rame ya, coba ya. Langsung ditanyakan Jakarta Pusat. Jakarta Pusatnya mana? Dekat rumah Anda tuh jangan tuh. Ya, buat teman-teman semua yang pengen bertanya langsung tulis di kolom komentar di IG Live-nya. Kira-kira apa yang mau ditanya nanti langsung dijawab oleh Ustadz. Ini dia Mas Dona 04. Ustadz, ketika masbuk imam baca surat pilihan, apakah baca Al-Fatihah? Nah, barakallahu. Oh ya. Iya, ketika masbuk dan imam masih baca surat pendeknya, kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah tadi ya wajib Ya, benar-benar. Jadi masbuk tadi misalnya posisinya tuh maghrib lah. ya. Imamnya berarti lagi baca surat At-Takatsur misalnya. Iya. Kita alhaakumut takatsur, kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita belum bahas sesuatu deh kayaknya. Apa itu, Ustaz? Ada yang kita lupa. Emang iya? Iya. Apa ya? Kapan kita baca Al-Fatihah sebagai makmum? Oh iya benar. Kayaknya pertanyaan itu keluar mungkin. Iya benar. Kapan bacanya? Dua pendapat dari para ulama. Ya, pertama, Syaukani rahimahullah taala beliau mengatakan setelah imam baca Al-Fatihah. Ini menyebutkan aja pendapat ya. Pendapatnya tiga. Setelah imam baca Al-Fatihah. Ya, setelah imam baca Al-Fatihah itu pertama. Yang kedua, fisaktatil imam. Di tempat diam-diamnya imam. Misal imam alhamdulillahirabbil alamin, diam kan? Itu boleh baca di situ. Oh. Iya. Intinya pada saat imam diam, baca. Imam diam, baca. Ibnu Taimiyah mengatakan gitu. Berarti kita kepotong-potong dong saat bacanya. Kepotong-potong. Oh gitu. Potong-potong. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Iya. Tapi Syaukani bilang apa? Ini Anda pikir sih menarik banget perkataan Imam Syaukani. Dua pendapat ini dia bilang ya tidak berlandaskan dengan dalil. Ya aduh. Berat dong kalau gitu mau Kenapa dibawain. gitu? Tapi ini cerdas Syaukani menurut Allah Ta'ala. Jadi mungkin juga pendapat yang lain ya. Dari kalangan mungkin ulama-ulama yang lain. Dia bilang hadis tadi itu, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Ubadah ya, tentang Rasulullah SAW dengar para sahabat itu membaca. Itu zahirnya kata Syaukani, itu pas Rasul baca Al-Fatihah, mereka juga baca Al-Fatihah tuh. Makanya Rasul kayak keganggu nih, gitu loh. Nggak fokus nih, kok belakang ada desas-desus Ada gitu juga ya. gitu loh. iya, Kayaknya ada bacaan gitu. Nah, makanya sebenarnya ini pendapat yang ketiga juga bagus ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebenarnya luas sih permasalahan masalah ini ya. Intinya kita tetap baca surat Al-Fatihah. Oke, jazakallah khair. Kita menuju lagi ke kolom komentar. Gaza. Kalau posisi kita makmum, apakah baca Al-Fatihahnya harus tetap tartil? Oh iya ya. Betul ya, Sati. Apakah memang? Oh benar. Oh, jazakallah khair Gaza. Anda juga jadi keinget mau menanya ini nih sebenarnya nih. Untung antum nge-trigger nih. Iya betul Ustaz. Jadi apakah memang harus tartil? Maksudnya setidaknya gini bahasa gampangnya, apakah memang harus serius baca Al-Fatihahnya? Kan kadang kan ya udahlah makmum. Ada juga kan ada yang takutnya mengambil udahlah kan udah diwakili nama imam. Iya. Mungkin kita nggak perlu kalau bagus amat. yang itu udah dibahas ya, tetap wajib ya walaupun tetap wajib. Cuma maksudnya baca. bagus, harus benar-benar fasih banget. Dasarnya kita nih kalau membaca Al-Quran, kita seharusnya ngikutin bacaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Betul. Ya, semampu kita seperti apa. Dan memang kan kalau para qurra itu ada tempo-temponya tuh, kalau para qurra ya, para qori-qori Al-Quran tuh ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Yang baik yang sedang-sedang aja sebenarnya, nggak terlalu lama-lama banget. Apalagi kalau jadi imam, jangan lama-lama banget. Cepat-cepat juga nggak baik. Cepat-cepat juga nggak baik. Berarti tengah-tengah ya? Tengah-tengah aja, semampu kita. Dan kita perhatikan ya, tajud-tajudnya kita perhatikan. Seharusnya seperti itu. Oh ya, jadi buat teman-teman nih kalau mau jadi contoh, kalau misalnya pengen ada perbandingan kira-kira bacaan Al-Fatihah seperti apa, buka di YouTube gitu, Ustadz Muhammad Khalid Syar'i. Ada Masjid Al-Fatah Idul Fitri. Oh imam, tapi nggak usah lihat Anda banyak ya. Antum jangan salting dong, salting kan buat belajar, Ustaz. Buka teman-teman semua ya. Ustadz Muhammad Khalid Syar'i, beliau Masya Allah ya. Semoga Allah jaga antum ya, Ustaz ya. Oh iya. Iya. Terus di situ ada Idul Fitri Masjid Al-Fatah. Antum jadi imam. Iya. Cuma bukan berarti Al-Fatihah contoh yang paling baik. Enggak, banyak kok. Banyak. Tapi terus antum pakai jas surat apa gitu ya. Luar biasa itu. Anda dengerin tuh kayak syahdu banget, Masya Allah.
Taib, kita menuju ke kolom komen. Oh, langsung banyak pemirsa. Kebanyakan Pegel ya. saya kayak Sama bacainya. Cepet banget. Wah, waktunya Oh, juga waktu udah 51 menit nih teman-teman semua nih. Ini kalau dibacain gimana ya? Mimin kali balesin satu persatu ya. banyak banget, sangat Kok banyak. baru tiba-tiba muncul ya? Ya kan di off tadi. Iya, yang paling bawah aja coba. Mimin Fatul. Mungkin juga ada yang udah berulang kali ya. Mungkin coba ya. Paling bawah deh, ini Ana random coba deh ya. Mana ya? Haikal Binur. Wah ini, Yang mana? Ini baca Quran dia Qori ini sebenarnya. Juhari. Enggak Haikal Binur. Nah, Haikal Binur kan? Iya. Ketika sholat jahar sendirian. Itu, betul. Ketika sholat jahar, maksudnya sholat yang disuarakan ya. Iya. Contoh misalnya kita sholat sendirian, Maghrib. maghrib sendirian. Apakah suara kita dikencengin, dikeluarin apa? Enggak. Iya, dikeluarin. Dikeluarin ya, dikeluarin. Cuma mungkin enggak kenceng-kenceng banget ya, Ustaz Iya, ya? nggak usah sampai tetangga denger, yang lain denger ya nggak usah, nggak ada makmumnya ya proporsional. Nggak, soalnya memang gitu. Anda baca tapi kedengeran Anda sendiri. Proporsional aja sebenarnya, nggak usah Cuma mengganggu. ada juga yang baca sampai kedengeran ruang tamu. Beneran saat ini true story waktu Anda lagi di rumah saudara dan lain-lainnya, rumah temen. Itu kayak gitu-gitulah. Dia kan kenceng banget gitu. Iya, Sebenarnya kalau mah kencengan juga kan nggak hikmah ya. iya, Yang bukan kekencengan. Jadi jangan salah kaprah. Baca Tetap cuma buat yang diri jahar, sendiri. yang jahar itu tetap sunahnya jahar. Hmm. Sendiri kayak kapan kayak ya, kecuali dia jadi makmum ya. Ya, ada lagi? Mungkin langsung kita ke hadiah aja kali ya. Mungkin afwan nih teman-teman semua, jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, insyaallah mungkin bisa dijawab di lain kesempatan karena memang kita juga dipisahkan oleh waktu ya. Takutnya malah kelamaan. Toib, kita langsung aja buka yang namanya sesi pertanyaan. Iya. Kuis atau hadiah yang tentunya ada beberapa sponsor yang turut berpartisipasi teman-teman semua. Tadi udah saya sebutkan di awal, ada Mushaf Al-Madinah ya hadiahnya, ada khimar. Ada khimar lagi ya? Khimar Betul. enggak? Enggak, khimar enggak ya? Oke, yang kemarin itu ya. Khimar next insyaallah. Insyaallah. Jadi ada Mushaf Madinah, ada saffron, lahap food. Wah, ini dimsumnya enak banget teman-teman, ajib. Zen Masya Allah. Zen bin Mumtaz lah pokoknya lah. Mumtaz, ha? Iya, enak banget beneran. Ini lahap food nih di Instagram semua. Order tuh di situ ya. Terus ada juga yang paling ditunggu-tunggu juga mungkin Action Cam. Action cam ada Iya. Quran ya. Iya, kru-kru nih jangan pada jawab loh, gimana curang-curang semua nih pada standby nih. Oke ya. Langsung kita menuju ke pertanyaan pertama buat teman-teman yang udah nyimak nih dari awal sampai akhir, sampai detik ini juga. Nah, sekiranya nanti kita tes. Kalau memang ternyata jawabannya benar, berhak mendapatkan hadiah yang tadi saya sebutkan. Fadhol Ustaz. Yang pertama ya ijma'nya para ulama tentang basmalah. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Ijma'nya ya tentang basmalah. Basmalah itu sebagai apa sih? Oh, ijma'nya iya. tapi bukan yang khilafnya. Ya, ijma'nya. Ayo teman-teman, silakan. Nggak usah ngangkat tangan. Pengen buat hadiah lo di sini lo. Nggak usah ngangkat tangan. Buat teman-teman yang lagi nonton nih IG Live terutama ya, ijma'nya basmalah. Tadi menurut Ustadz apa? Silakan. Ijma' para ulama tentang masalah Iya. basmalah itu sebagai apa? Mana. Ini apa ya hadiahnya? Hadiahnya boleh lahap dulu boleh. lahap dulu. Boleh nggak? Lahap food. Masya Allah. Apa aja. Yang penting sih Jakarta ya. Iya. Iya bener ya. Boleh ya, karena makanan. Maksudnya bukan ya apa? Karena makanan kan kalau ngirimin dari Jakarta ke Kendari juga Udah ada takutnya jawabannya kan. belum sih? Ada. Tuh Ustaz. Menurut ijma para ulama, Terus coba kanan dikit. Nanti tur. bawah di sana sedikit. Jawabannya tuh ada yang awal surat, sir, Mana? hukumnya wajib dibaca, awal surat, sir, ijma'nya, coba kita lihat paling atas lagi deh. Ini kita pilih teman-teman semua, ini kita secara fair, yaitu yang tercepat dan tertepat, ya, tercepat dan tertepat. Taib. Atas lagi. Wow. Atasnya apa sih? Atas apa? Coba atas lagi, Paling atas apa lagi, tuh? atas lagi. Terus? Oke, stop. Bawa. Setelah jempol dan tangan-tangan itu tuh. Coba kita lihat. Terus bawah dikit. Nah ini, stop. Kita mulai dari Raseani 99. Iya, dia benar tuh. Raseani 99, afwan matanya mana ya? Yang tadi mana ya? Oke. Itu tur. Raseani 99 adalah pembuka surah. Betul ya, Ustaz ya? Betul ya, buka surat. Masya Allah, barakallahu fiik, ya mabruk. Selamat mendapatkan lahap food. Jakarta bukan nih kira-kira nih? Hah? Jakarta bukan? Iya, insyaallah. Insya Allah Jakarta ya. Tadi ya Rasyani 99 ya. Ya mudah-mudahan ya. Tadi ada kok, tadi ada. Nah itu dia tuh ya. Selamat kalau gitu. Foto dulu. Ya. Kita abadikan dulu, dicatat dulu, nanti akan dihubungin lebih lanjutnya oleh Mimin Jakarta Mengaji teman-teman semua ya. Akhmin dia bahasanya. Akhmin. Oh gitu, Akhi Mimin. Oh ya, baik lah. Di jomblo tuh Mimin ya.
Baik, kita menuju lagi ke pertanyaan kedua yang hadiahnya adalah saffron persembahan dari Ahsanu. Nah, ini buat muka face mist. Fadhal. Ada sebuah hadis yang kita jadikan bahan bahan pokok dalam kita mengatakan rukun membaca Al-Fatihah di setiap sholat. Hadis dari sahabat siapa? Berat tuh. Anjing dari tadi nih kayaknya sejam bersama Masa lupa, Ustaz. Lupa Dari sahabat siapa namanya? Yang mengatakan bahwa tidak ada sholat Iya. kecuali dengan Al-Fatihah. Itu hadis dari sahabat siapa sih? Yang menjadi ya itu tadi lah riwayat Bukhari dan Muslim. Ngapain aneh jadi mikir? Teman-teman lain jawablah. Hadiah saffron. Yuk, face mist. Kemana yang pertama? Dari Ahsanu. Hadiah pertama. Kita lihat kolom komentar di IG Live Jakarta Mengaji. Itu pertama? Iya, betul loh. Widodo Hilmi. Betul yang pertama, Ustaz. Widodo. Tercepat dan tertepat loh, Ustaz. Betul ya? Betul. Widodo Hilmi, selamat. Barakallahu fiik. Jawabannya? Jawabannya apa tuh, Ustaz? Dari Ubadah bin Asamit. Iya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Benar ya. Alhamdulillah, selamat ya buat Widodo Hilmi mendapatkan saffron face mist ini persembahan dari Ahsanu. Baik, kita menuju pertanyaan ketiga, Ustaz. Mushaf. Alhamdulillah. Wah, ini nih. Pertanyaannya, apa sih komen dari Ibnu Taimiyah tentang masalah apakah mampu ikut membaca Al-Fatihah atau tidak? Tadi ini ulang berapa kali tuh? Oh iya. Apa komennya Ibnu Taimiyah tuh apa sih dalam permasalahan ini? Ya. Silakan teman-teman semua. Dia lagi Ibnu Taimiyah tidak mengkomenkan pendapat yang benar atau tidak ya. Tapi dia ada satu komen sebelum itu. Ya. Betul, ingat nggak ente? Ingat, anaknya kalau ini hafal. Karena gampang ingetnya. Nama-nama orang anaknya suka agak lupa soalnya. Baik, gimana teman-teman di kolom komentar jawabannya? Hadiahnya mushaf yang dikatakan Ibnu Taimiyah atau komen dari Ibnu Taimiyah tentang masalah apakah mampu ikut membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya. Mana? Yang mana? Rizky bukan? Muhammad Husnul? Tidak doang, Ustaz. Ya tidak juga. Rizky R18 tidak ada tempat untuk membaca. Bukan, masih salah. Masih kurang tepat. Terus Aldi, Kafi Zari. Iya, mungkin banget nggak bisa cuma pengen lihat yang bawahnya ada. Oke. Sejauh ini masih ada di Terus bawah. lininya Kahfi kayaknya nih. Yang lebih tepat lagi saat kita cari saat. Biar fair saat. Masya Allah. Bawah. Bukan. Terus bawah. Ini bawah sendiri ya? Moza Izikul? Bukan. Bukan. Kita cari lagi. Mungkin diulang lagi sekali lagi saat. Soalnya saat. Abu Syafiq. Iya betul. Masya Allah. Betul. Jadi itu komennya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini tadi tuh, Ya. Lil ulama fiha niza'. Ulama tuh bersilang pendapat sangat kuat sekali padahal dalam keadaan atau masalah ini kebutuhan kita juga luar biasa. Iya, Kita betul. pengen banget tahu yang benar yang mana gitu. Betul. Coba Tapi kita khilaf lihat. juga. Jawabannya tadi Abu Syafiq. Apa bilangnya Abu Syafiq tadi? Abu Syafiq bilang banyak khilaf permasalahan ini, padahal ini termasuk permasalahan yang mendesak. Barakallahu fiik. Betul banget itu. Barakallahu fiik. Mabruk mendapatkan Mushaf Al-Madinah. Iya. Wah. Oke, yang terakhir ya. Jadi cepet ya. Yang terakhir Action nih. Cam. Action Cam Star. Tadi kita udah katakan bahwa baca Al-Fatihah itu di setiap rakaat. Baca Al-Fatihah itu di setiap apa? Di setiap rakaat. Coba sebutkan dalilnya. Kenapa kita baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat? Waduh. Hadiahnya bobot, pertanyaannya juga berbobot nih kayaknya nih. Lumayan. Fadhal teman-teman semua. Ayo. Akhi, ukhti, come on. Bisa nggak? Action Cam persembahan dari Key Mission 360. Kita udah sejam malah. Udah sejam ya, kayaknya makin tiap kita live makin bertambah nih Sat. Anda khawatir 2 jam tadi. Banyak pertanyaan nih. Gimana? Kita lihat kolom komen. Action Cam, ayo. Anak Yang mana? ya. Ulang sekali lagi Sat. Apa dalil kita membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya? Kok pada Al-Araf gitu? Coba ulang pertanyaannya. Oh, mereka taunya dalilnya Stat berarti. Iya, bukan baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kenapa? Setiap rakaat itu kita selalu baca Al-Fatihah. Itu. Kenapa? Kenapa coba? Jawabannya ini Bukan. Ibn Sadda bukan. Ayo action cam nih, teman-teman semua. Pada nyimak kan nih, kita tes nih, kita belajar bareng-bareng nih. Bukan. Tapi sebenarnya Anda sebutkan tadi, ini merupakan dalil bahwasanya Al-Fatihah memang dibutuhkan atau dibaca setiap rakaat. Ada dalilnya kok. Dalil Coba. khusus. Terus. Coba. Karena nugraha.
Bukan. Bukan. Itu kan pada jawab apa sih? Qaifah. Bukan terus Bukan. Bawah. Ana nanya dalil. Ana bertanya dalilnya ya. Ini seru nih. Ana tahu hukumnya, cuma dalilnya apa? Iya betul. Seru nih ada action cam soal ini teman-teman. Tapi masya Allah teman-teman semua, jazakumullah khair ya. Artinya teman-teman juga menyimak gitu. Walaupun ada yang misalnya ada yang salah, ya nggak apa-apa, kita coba lagi. Bawah terus, biar di bawah terus. Coba. Bawa lagi. Pelan-pelan. Seru nih. Si Joko 89. Si Kojo. Si Kojo, si Kojo. Afwan. Mata siwer. Bukan ya? Bukan itu. Itu masih ada yang bantah dalil itu. Tapi dalil ini susah. Quran ku baca Apa tuh? dari Bukhari, bukan? Bukan. Subhanallah. Nggak kali ya. Mungkin diselip-selipan sih tadi kayak gitu. Iya sih. Mungkin apa gimana? Mau diralat nggak pertanyaannya? Biar fair. Soalnya rata-rata kita belum menemukan jawaban yang benar. Khawatirnya Stad, mungkin mereka bisa jadi salah tangkap atau gimana tuh gitu. Padahal tahu betul yang antum jawab itu adalah mungkin ada juga yang benar, cuma mungkin di lain pertanyaan gitu lah maksudnya. Ini udah ada yang googling kayaknya. Oh gitu, baik. Taunya dari mana, Stad? Ketahuan di ujungnya kali ya? Ketahuan copy paste. Ada yang Anda nggak bacain tapi dibacain. Oh, ketahuan copy paste mungkin dari Al-Manhaj atau muslim.or.id gitu. Masya Allah. Gak ada yang bisa. Kok tiba-tiba ada Muzamil? Bukan. Terus boh. Tadi kayak kita nggak denger Muzamil. Gimana Stan? Ini mengharapkan banget ada yang jawab. Iya, itu the best sih. Ini Anta atau Anti ini akan menjadi diamond yang bersinar nih kayaknya kalau tiba-tiba ada jawaban yang tiba-tiba benar sendiri, masya Allah, tabarakallah. Aduh, bukan. Bener. Apa keberatan kali Stat? Ini gimana, di keep aja Pak? Jangan dong, ini udah pernah jawab nih. Masa diganti pertanyaannya? Iya sih. Takutnya mereka Taib deh. Abu Hurairah. Apa? Ada ganti deh. Ganti aja, fair ya, ganti ya? Yaudah, Ganti ya, fair dong. Kecuali kita memihak pada satu jawaban ya. Ini kan kita ganti, kita total. Kita ulang, jadi simak dari ulang teman-teman semua. Pertama jawabannya bukanlah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena sebagian para ulama ada tetap aja yang mengatakan ya cukup baca sekali aja. Iya. Ya kan? Tapi yang benar itu adalah salat yang orang salah terus salatnya. Oke, coba gini, kita ganti pertanyaannya, cuma ini kasih tau dulu, Ustaz. Iya. Orang yang salatnya salah terus. Kan suruh balik ke Rasul. Oh iya. Terakhir Rasul bilang apa? Lakukan ini di setiap salatmu, di setiap rakaatmu. Ya, Al-Fatihah dibaca terus dalam setiap rakaat. Ingat nggak sih? Iya. Nah, kita ganti, Ustaz. sini kan buat Ana dong. Jangan dong. Dari Jakarta mengaji kan udah ini. Enggak. Gimana? Kita ganti pertanyaan, simak teman-teman semua ya. Ayo. Oke, kita fair, kita ulang dari awal. Fadhol, Ustaz. Tadi kita bahas tentang masalah masbuk, ya. Tentang masalah masbuk. Oke. Di hadis masbuk itu, hadisnya Abu Bakrah, kita mengetahui bahwa Rasul SAW tidak memberikan konsekuensi apapun padahal Abu Bakrah tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Kenapa Rasul tetap menganggap rakaatnya Abu Bakrah walaupun tidak membaca Al-Fatihah? Ya. Tadi Anda sebutin tuh alasannya. Oke, contoh-contoh juga lagi. Ana contohin lagi tadi. Iya. Iya kan? Contoh sholatnya. Iya sih. Iya. Tapi bukan itu. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Pertanyaannya, Anda ulang ya. Hadis Abu Bakrah itu menceritakan tentang masalah sholat masbuk, iya kan? Nah, sholat masbuk itu kata Rasulullah SAW, Abu Bakrah masuk saat ruku dan rokaatnya sah. Rokaatnya dihitung dan rokaatnya sah. Ya. Padahal nggak baca Al-Fatihah. Padahal nggak baca apa? Al-Fatihah. Kenapa Rasulullah SAW memberikan konsekuensi rokaatnya sah walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah? Kenapa begitu? Ya, Anda nangkap sekarang. Ente paham nggak? Iya. Pertanyaannya. Paham. Ulang nih. Paham. Sekali lagi, kalau Anda sih paham. Tadi Anda jujur, yang awal Anda nggak paham. Tadi pas Antum lebih jelasin lebih detail lagi, Ustaz ya, Antum Ustaz. Coba bawa dulu. Coba kita cek dulu ya, Coba Allahumma ira. Kita cek dulu teman-teman semua. Oke. Pelan-pelan tuh. Pelan-pelan. Fatur nyari jodoh apa nyari jawaban lu Tur? Ngumpet banget nih miminnya nih emang nih. Ya ini biliar sih gitu. Bawa lagi. Yang mana? Harlo. Tuh Muhammad Kautsar. Oh, Muhammad Kautsar 13. Iya. Oke. Dia ngasih hadiah nih.
karena tidak ada tempat khusus untuk membaca Al-Fatihah. Anu maksud dia paham. Itu yang benar. Dan yang Joni coba lihat, karena tidak ada kewajiban saat keadaan tersebut. Itu kayaknya Enggak. lebih baik daripada Muhammad Kautsar. Kayaknya Muhammad Kautsar lebih mantap ya jawabannya. Betul, tadi kan Ustadz juga udah bilang bahwa emang nggak ada tempat khusus, sampai menganalogikan tadi ya dengan yang dengan pembahasan ini tentang yang misalnya afwan ada ikhwan tangannya Iya betul. Iya kan? Itu. Karena Tanpa tangan, buntung tempat atau untuk segala membaca macam. Al-Fatihahnya nggak ada. Nggak ada. Makanya Rasulullah SAW tidak memberikan konsekuensi apapun kecuali rakaatnya itu sah. Barakallahu fiik. Muhammad Kautsar 13 mendapatkan action cam. Ini persembahan Masya dari Kimission 360. Dia ngasih musaf. Nah, Hah? Dia ngasih musaf. jadi Muhammad Kautsar kasih hadiah Balikin. ini. Iya. Jadi Balikin dulu. Oh, jadi antum kasih hadiah ini. Jadi buat teman-teman juga bisa ya. Kan banyak Ini, banget nih, ini. boleh kan nitipin hadiah? Boleh. Jadi Iya. Muhammad Kautsar kasih Dia kasih mushaf, dia dapat ini. Subhanallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. gitu. Ngasih itu dapat action cam. Antum investasi barusan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kalau gitu buat teman-teman semua nih ya. Waduh, ini weekendnya udah lewat banget, 1 jam lewat ya. Ini terima kasih semuanya ya. Jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaannya yang sudah menyimak juga dari awal sampai habis. Insya Allah kalau memang Allah berikan kita umur panjang, kita ketemu lagi di Jumat ya, Sat ya. Jumat insya Allah, dan Jumat insya Allah kita mulai masuk setelah Al-Fatihah. Mulai kita pelajari baca Amin. Amin dan surat-surat pendek. Boleh nggak sih digabungin 2 surat? Boleh nggak sih dibaca dari tengah surat? Terus siapa yang perlu baca? Oke, Surat pendek dan lain sebagainya. Tahan dulu. Ada di Jumat ya. Ya, tadinya mungkin kalau memang ada waktu, tadinya antum mau ada kata-kata ini Ustaz terakhir, tapi mungkin waktu kali ya. Anak tutup aja gimana? Iya, tutup aja. Anak tutup aja ya kalau gitu. Teman-teman semua terima kasih banyak nih akhi ukhti, insyaallah dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita ketemu lagi Jumat tentang pembahasan yang tadi barusan Ustadz Muhammad Syar'i teaser. Nah, itu kayaknya nampaknya lebih menarik itu, kita belajar bareng-bareng ya. Kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya dari Ansa mewakili teman-teman dari Jakarta Mengaji, dan juga di sini Ustadz Muhammad Syar'i hafizahullah taala. Ya, terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khair. Sama-sama. Ya, kalau gitu kita bertemu lagi nanti di hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.